Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Junaidi, Pak Nazar, dan juga yang saya muliakan seluruh daripada Dewan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, guru semua daripada sekolah MAN 1 Sigli, MAN 1 PD. Alhamdulillah kali ini dipertemukan Allah untuk bersilaturahmi dengan seluruh Dewan Guru, staf pengajar ya, yang telah mendidik anak-anak kita, anak-anak kami, adik-adik kami di Sigli selama ini, dan kami tahu bagaimana MAN Sigli memiliki prestasi gemilang dari sejak dulu, dan saya juga pernah mendaftar diri di MAN Sigli dulu pada tahun 97 ya, saya mendaftar di MAN Sigli, tapi tidak ditakdirkan Allah untuk sekolah di MAN Sigli. Saya sekolah di Nurul Islam Anak Bangsa di Banda Aceh ya, setelah itu berangkat ke Mesir. Jadi saya daftar diri di MAN Sigli dulu 97 karena saya takut di Banda Aceh nggak lewat, paling kurang yang pulang kampung sekolah di MAN Sigli ya. Walaupun berat bagi saya sekolah ke MAN Sigli karena sulit dari Lubutu pergi ke MAN ya, karena saya tidak, dulu memang kita naik mobil labi-labi ya, mobil-labi biasa, nggak ada naik Honda ya. Dari Lubutu sering banyak yang pergi sekolah ke Sigli juga. Tapi masalahnya saya dari kampung ya, dari kampung naik sepeda itu 20 menit kayuh dari kampung ke Lubutu, kemudian dari Lubutu jadi sulit untuk ke Sigli. Jadi makanya pikir untuk lebih baik di pondok saja. Jadi sudah semuanya include ya, all in one ya, all in one ya. Jadi takdirkan Allah, akhirnya saya sekolah di Islam Anak Bangsa Banda Aceh. Nah, dalam pertemuan kali ini yang singkat, Ustadz Junaidi tadi sudah memaparkan, masya Allah, prolog ya, antara Bani Kra atau Bani Adam ya. Nah, Bani Kra kan aja kan, buat Kra ya, udah Kra sih kan, Hana asli ya, Kra kan Hana asli. Nah, semua bisa bahasa Aceh kan? Ada yang bisa bahasa Aceh? Ya, saya tahu. Memang alhamdulillah guru kita dari semua tenaga pengajar terbaik seluruh Aceh itu dikumpulkan di tempat kita. Makanya saya tahu ada yang dari Gayo, dari ini. Makanya saya tanya, ada yang nggak bisa berarti berbahasa Aceh. Jadi saya akan coba dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan Indonesia. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita bicara masalah akhlak ya, masalah akhlak yang mulia. Satu pertanyaan yang sangat filosofis, saya bicara masalah mendasar sekali. Kenapa agama ini tidak mengajarkan sains? Ya, kenapa agama tidak mengajarkan sains? Bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad diutus dan ayat Al-Quran di dalamnya itu bercerita dengan cara naik ke bulan, bercerita bagaimana air itu bisa dari air asin menjadi air tawar, kemudian bagaimana bercocok tanam sehingga menghasilkan paman yang sangat luar biasa. Andai kata, kenapa nggak Nabi ajarkan itu? Kenapa ayat Al-Quran nggak bicara masalah itu? Ya, bahwa ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW itu bukan fokus pada sains. Padahal sekarang yang menjadi kehebatan manusia hari ini lomba-lomba dalam teknologi dan sains. Sedangkan ajaran agama
Al-Quran dan hadis itu bukan berlomba pada teknologi dan juga sains. Padahal yang hebatnya hari ini umat ini adalah yang memiliki teknologi itu. Tapi agama kita bukan seperti itu. Ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar sekali. Nah, mari kita rujuk lihat kepada bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa fungsi agama hari ini kan sains dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita kata ilmu pengetahuan artinya adalah ilmu pengetahuan yang empirik, yang saya maksudkan dengan sains. Ya. Sedangkan ilmu pengetahuan, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ya itu juga ilmu pengetahuan namanya. Sosiologi juga ilmu pengetahuan. Hari ini ilmu pengetahuan yang saintifik yang seperti itu kalau kita lihat dalam Al-Quran dan dalam hadis nggak diajarkan bagaimana kita bisa langsung seperti orang-orang kafir hari ini. Tapi justru yang menjadi titik poin agama itu pada apa? Titik poin agama kita adalah pada sesuatu yang tidak pernah berubah pada diri manusia. Jadi ini menjadi perenungan mendasar juga. Ya, ini bukan saya membaca teori, bukan. Tapi memang ternyata hakikat agama kita seperti itu. Jadi agama itu diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus dan juga ajaran agama itu adalah untuk bicara pada sesuatu yang tidak pernah berubah. Yang kalau seandainya agama Islam, Al-Quran dan juga Nabi mengajarkan hadisnya kepada kita, sunnahnya, pada sesuatu yang berubah, maka agama ini jadi out of date, valid, tidak valid lagi sekarang. Kenapa? Urusan kita manusia sudah berubah. Kalau seandainya ajaran Al-Quran dan hadis Nabi bicara pada sesuatu yang sifatnya berubah, nggak bisa pakai lagi. Nabi SAW pernah kita dengar dulu ada para sahabat yang sedang mengawinkan korma, ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa aku melihat bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Akhirnya para sahabat ditinggalkan mengawinkan korma itu, sehingga produktivitas korma tidak baik. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, memangnya kami mengawinkan korma itu tidak baik, tidak diizinkan dalam agama kita? Bukan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Akhirnya para sahabat kembali mengawinkan korma untuk menghasilkan produktivitas korma yang lebih baik. Nabi hanya tidak mengatakan ini bagian daripada agama yang kalian harus tinggalkan. Bukan, ini masalah dunia kalian. Itu lanjutkan. Gimana yang baik menurut kalian, lanjutkan. Nabi tidak mengajarkan. Kalau seandainya Nabi mengajarkan cara bercocok tanam kurma, datang hadis banyak tentang masalah cocok tanam kurma, mengembala, bagaimana menghasilkan susu onta, semuanya. Nabi bicara banyak permasalahan itu. Hari ini teknologi pertanian lebih hebat, maka akan ada 100 hadis Nabi harus dibuang. Kenapa? Ini nggak pakai lagi, ini zaman dulu. Kemudian bagaimana membudidayakan susu kurma, susu kurma atau susu onta, nah ini nggak bisa pakai lagi. Hari ini nggak berlaku seperti ini. Teknologi lebih canggih. Kalau Nabi ngomong masalah banyak bicara dan Al-Quran turun bicara tentang masalah dunia banyak, akan banyak Al-Quran akan ditinggalkan. Kalau demikian berarti Al-Quran dan hadis Nabi harus bicara pada sesuatu yang statis, nggak pernah berubah sampai akhir zaman, sehingga agama ini terus berlaku. Apanya yang tidak pernah berubah pada diri manusia? Nah ini dia. Dulu pernah kejadian adalah seorang sahabat datang bertamu kepada Nabi SAW. Ketika bertamu, Nabi biasanya akan menjamu tamunya dengan baik. Seorang sahabat dari jauh datang. Lalu kemudian Nabi kirimkan utusan kepada rumah-rumah beliau, kepada istri-istri beliau, apa ada yang bisa menjamu tamu, ada perbekalan nggak di rumah supaya Nabi mengajak makan di rumah. Ternyata semua istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada bekal yang bisa dikasih untuk tamu. Lalu akhirnya Nabi ajak para sahabat di rumah beliau, siapa di antara kalian yang mau memuliakan tamuku malam ini? Bayangkan Nabi menawarkan tamunya pada para sahabat. Akhirnya ada seorang sahabat menunjuk tangan lebih cepat, ya Rasulullah, aku yang akan memuliakan tamu malam ini. Lalu kemudian
kemudian Rasulullah berikan tamu beliau supaya dimuliakan di rumahnya, diberikan penginapan di rumahnya malam itu. Lalu kemudian tamu ini sahabat yang bilang menjamu tamu Nabi ini itu nggak pulang ke rumah dulu, tanya apa ada bekal di rumahnya atau enggak. Akhirnya dia pulang ke tempat istrinya, dia tanya apakah ada bekal untuk kita servis tamu Nabi pada malam ini. Istrinya terkejut, tidak ada, yang ada hanya bekal untuk anak kita, nggak ada yang bisa kita kasih untuk tamu. Kenapa nggak ngomong dulu langsung minta itu? Pokoknya saya ingin menjamu tamu Nabi pada malam ini. Akhirnya kemudian istrinya pun bilang, wah udahlah kalau begitu saya akan tidurkan anak kita lebih cepat pada malam ini sehingga dia tidak makan. Ini kalau mau supaya anak tidak makan, cukup banyak tidur. Suruh dia banyak tidur sehingga tidak makan apa-apa, nggak merasa lapar. Betul kan? Orang tidur nggak akan terasa lapar. Makanya orang kalau berpuasa disuruh banyak tidur. Puasa apalagi tidur, orang puasa kan ibadah ya. Jadi bingung di pulang hanya dapat bulan itu. Nah lalu kemudian disuruh tidur anaknya, dan bekal untuk anaknya itu akhirnya dibuat untuk tamu. Setelah itu tamu diundang untuk makan malam. Dan itu untuk anaknya saja, untuk tamu saja, untuk mereka tidak ada. Kalau kita undang tamu, enaknya kasih tamu makan sendiri atau kita makan bersama tamu, mana lebih mulia? Makan bersama lebih mulia. Tapi mereka tak mampu memuliakan sampai tahap itu. Akhirnya tamu saja yang disuruh makan, disiasati. Dibilang sama istrinya, nanti kalau tamu sudah datang, ambil lampu bawa ke belakang, sehingga kami makan dalam gelap. Pura-pura sudah habis minyak bahasanya, ya. Sudah habis minyak diganti. Akhirnya malam itu dia makan bersama tamunya dalam gelap. Tamunya makan, dia pura-pura makan saja. Tapi tamu nggak lihat karena gelap. Pura-pura makan. Ada piring kosong, tanting bunyinya begitu, ya. Makan. Setelah itu tamunya makan, diambillah piring itu dibawa keluar. Yang makan cuma tamu, dia pura-pura saja. Besok pagi Rasulullah SAW langsung ketika salat subuh menjumpai sahabat yang memuliakan tamunya ini. Lalu Nabi tanya, apa yang kamu lakukan tadi malam? Kata Nabi. Nabi sambil tersenyum, apa yang kamu buat tadi malam? Ya Rasulullah, aku tidak lakukan apa-apa. Apa yang kamu buat tadi malam? Ya, dengan tamuku, kata Nabi. Kan nggak ada HP nelpon tamu, ada HP nelpon saya dibuat begini, nggak ada. Tapi Nabi sudah tahu daripada Jibril, ya. Sesungguhnya malaikat tertawa tentang apa yang kamu buat pada tamuku tadi malam, dan telah turun ayat, ya, Al-Quran menceritakan apa yang kamu lakukan. Ternyata dan turun wahyu, surah Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang, ya, orang-orang Ansar, orang-orang di Madinah itu sifat mereka apa? Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sendiri lebih membutuhkan. Turun ayat gara-gara perbuatan dari seorang sahabat memuliakan tamunya sampai timbul ide seperti itu. Anaknya ditidurin duluan supaya jangan makan, kemudian setelah itu dia pura-pura makan hanya untuk memuliakan. Nah, saya tanya sekarang kepada kita, apakah kelakuan primitif ini berlaku hari ini atau tidak? Kita anggap mulia perbuatan ini atau primitif itu? Sampai hari ini masih mulia? Kalau ada orang seperti memuliakan tamunya, kita katakan sudah mulia engkau. Atau ini primitif itu, gak berlaku lagi zaman sekarang. Mulia. Hari ini kalau ada orang seperti kita cium tangannya, kan? Ya, kita akan merasa agung orang itu, hebat orang itu, luar biasa. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi bicara mendidik yang seperti ini. Yang ajaran tidak akan pernah dianggap kolot, primitif, tidak akan, tetap mulia. Zaman dulu mulia, sampai hari ini tetap dianggap mulia. Jadi fungsi agama pada yang seperti ini, yang dia tidak akan pernah berubah. Tapi kalau saya
Nabi bicara masalah bagaimana menanam, bercocok tanam, kemudian bagaimana merawat onta, bagaimana onta supaya jangan sakit. Nabi kasih tahu obat semuanya, cara merawat semuanya. Udah ditinggalkan. Hari ini nggak berlaku lagi. Syukur alhamdulillah. Jadi agama fungsinya pada apa? Pada mendidik manusia pada sesuatu yang tidak pernah berubah. Dan ternyata kita dapatkan agama diutus memang pada sesuatu yang tidak berubah, itu namanya apa? Akhlak. Makanya tadi bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk apa? Utammima, menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia secara sempurna. Dan akhlak ini dia itu tidak pernah berubah pada diri manusia. Kapan saja manusia itu ada, sampai hari ini, sampai besok, walaupun beda budaya, beda ini, maka itu akan tetap dianggap mulia selama itu akhlak. Ya, ketika di Swiss saya dikasih tahu begini, ada orang Swiss merasa takjub terhadap anak-anak dari Indonesia, ya, orang Swiss, guru-guru di Swiss. Dia bilang bahwa aneh anak-anak dari Indonesia, very cute, dia bilang very cute, artinya cantik dan unik, gitu, ya. Ketika masuk kelas, disalami gurunya, kemudian dicium begini. Tapi orang Arab pun tidak pernah seperti itu. Mereka nggak pernah mengajarkan salami guru, sopan berdiri begini, cium tangannya. Ya. Tapi anak-anak kita di sana, karena anak-anak diplomat di sana, bawa dari Indonesia pergi sana, kalau masuk kelas pasti gurunya sudah berdiri. Yang lain masuk kelas langsung tanpa ada hormat apa-apa. Tapi kalau ini dicium tangan gurunya. Saya tanya sama guru Swiss, menurut kamu apakah itu bagus atau sesuatu yang kolot? It's very cute, ya, sangat cantik, bagus sekali. Itu nggak ada adab itu sama diri mereka. Tapi walaupun nggak ada waktu anak kita melakukan itu, mereka mau respect sekali dan merasa luar biasa, bagus, cantik. Itu kan akhlak, kan? Nggak ada di tempat mereka, tapi ada di tempat kita. Ketika kita tampakkan sama mereka, akhlak begitu. Akhlak itu berlaku di mana saja dan menjadikan manusia lebih berharga. Akhirnya mereka sangat sayang pada anak-anak dari Indonesia.